Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kunci ketenangan hati kita hanyalah dekat Allah saja. Disitulah kita tak akan pernah goyah untuk selama-lamanya. Mari kita puji dan sembah Dia dengan bersuka cita. Bersuka cita. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi, hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Kerinduan kami Tuhan adalah dekat dengan Engkau, supaya kami dapat memandang wajah-Mu, supaya kami dapat membawa sembah kami Tuhan, mengejar hadir-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu.
wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari bawa sembah-Mu, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari sembah, mari tinggikan nama-Mu. Ku bawa persembahan kami Tuhan, ku bawa penyembahan kami Tuhan. Biar kami selalu dekat padamu, biar kami selalu memandang wajah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersatu hati meninggikan nama-Mu, memuji Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya.
berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Shalom. Selamat beribadah. 2 bulan kurang lebih gereja tidak melakukan ibadah karena anjuran pemerintah di dalam pemutusan penyebaran virus corona COVID-19. Tapi satu perkara, di dalam ibadah bukan tergantung kepada gedung gereja, tetapi hubungan secara pribadi antara kita umatnya dengan Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus, biarlah sebelum kita kembali merenungkan kasih, kemurahan, anugerah Tuhan yang menyertai kita semua, kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur akan hari ini. Segala keberadaan dalam hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Kami menyadari bahwa penyertaan pemeliharaan-Mu yang luar biasa, perlindungan pembelaan-Mu yang indah dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Engkau sampai dengan hari ini terus berbicara kepada pribadi lepas pribadi, menyatakan kasih-Mu, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan perlindungan-Mu di tengah-tengah wabah pandemi corona yang ada. Tetapi kami yang selalu Engkau sertai, Engkau lalukan dari semua hal itu, karena hati kami sungguh melekat kepadamu. Bila Roh Kudus Engkau berperkara secara luar biasa atas kehidupan anak-anak-Mu, dan Engkau berbicara untuk memberikan kekuatan bagi setiap kami, untuk memberikan anugerah dan hikmat bagaimana kami boleh melangkah, melewati kehidupan ini untuk menjadi pemenang kehidupan seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Nama-Mu ditinggikan, Nama-Mu dipuji, Nama-Mu dipermuliakan. Segala kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Satu hal yang kita perlu sadari, bahwa ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Tetapi satu dalam pemahaman, Tuhan membawa kita di dalam iman kepada iman yang lebih lagi. Di dalam percaya yang sungguh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus. Di tengah-tengah wabah pandemik corona COVID-19 yang ada. Berbicara tentang sampar yang melanda, sakit penyakit. Biarlah tetap kita setia, bergantung harap, bersandar dan percaya di dalam iman yang teguh dan iman yang menyelamatkan. Ada satu perkara yang tidak bisa kita tampik, tetapi membawa kita dalam kesiapsiagaan. Ada kelaparan dan ada pedang yang perlu kita persiapkan, yang perlu kita renungkan di dalam bergantung harap, di dalam iman percaya kita sehari-hari.
selalu andalkan Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus-Nya yang membela setiap kita. Setiap hal yang harus kita lewati, mau tidak mau setiap orang pasti menghadapi. Adanya tantangan, kehidupan yang harus kita hadapi. Ada saatnya dalam hidup ini kita mengalami sebuah keadaan yang menyesakkan, yang menjepit kita, yang menghimpit kita. Dan saat itu ada 3 hal reaksi yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita memilih menyerah dan berputus asa. Namun ketika kita menyerah, maka hidup ini pun akan berakhir pula. Sebab tidak ada kisah yang dapat dibuat oleh mereka yang berhenti bertanding. Jadi kita perlu mengerti ketika kita menyerah, ketika kita berputus asa, maka segala sesuatunya akan berakhir pula. Dan reaksi yang kedua adalah bertindak dengan kekuatan dan kemampuan diri semata. Sehingga hanya sebatas kemampuan kitalah langkah dalam menyelesaikan masalah tersebut. Tidak lebih, tidak kurang. Ketika masalah itu terlalu besar ternyata, dibandingkan dengan kemampuan kita, maka yang ada hanyalah sebuah kegagalan. Sebuah kekecewaan yang akan membawa kita kepada keputusasaan. Itu jikalau kita bertindak mengatasi setiap masalah kesulitan kehidupan, apalagi saat-saat sekarang, dengan hanya mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri. Untuk itu marilah kita renungkan, reaksi langkah apa yang kita mau ambil. Pada hari-hari ini diperlukan kebijaksanaan, diperlukan pemikiran, kesadaran akan sebuah kebutuhan, yaitu penyertaan yang ilahi di dalam setiap langkah hidup kita. Yang ketiga, bertindak namun dengan kekuatan dan penyertaan Tuhan. Bertindak dengan kekuatan dan penyertaan Roh Kudus. Bergantung sepenuhnya kepada tuntunan, pimpinan, dan bimbingannya. Maka tangan kasih-Nya menopang kita. Tongkat kuasa-Nya memberi kekuatan. Serta hikmat-Nya memberi cara bagaimana tantangan kesulitan itu dapat dikalahkan. Ada satu perbedaan yang besar. Bertindak dengan kekuatan dan kemampuan diri semata dibanding dengan bertindak dengan kekuatan dan kuasa dan hikmat yang daripada Roh Kudus sendiri. Saya percaya di dalam janji-Nya, di dalam kebenaran firman-Nya yang iya dan amin, itu pasti tergenapi terjadi dalam hidup setiap kita yang bergantung harap kepadanya sepenuhnya. Dan itu tertulis di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ke-6. Tuhan, gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ada banyak perkara yang sedang terjadi hari-hari ini. Berbicara tentang sakit, bicara tentang sepi, berbicara tentang khawatir, ketakutan, kecemasan. Semuanya mengalami sesuatu kebingungan. Kelaparan, banyak orang yang ter-PHK, kehilangan mata pencarian dan kehilangan penghasilan untuk makan dan minum. Gundah gulana gelisah, bahkan mungkin sulit untuk tidur. Belum lagi meningkatnya kriminalitas, meningkatnya kerusuhan, meningkatnya banyak hal yang terjadi di sekitar kita, di mana mereka membutuhkan dengan cara yang tidak benar. Mereka berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Bapak Ibu yang terkasih, tetapi dalam Mazmur pasal 23 ayat yang pertama sampai dengan ke-6 tadi, di sana ada janji Tuhan yang memberikan penghiburan ketika kita susah, memberikan penghiburan ketika kita dalam situasi yang merana, ketakutan, kecemasan, sulit tidur, tidak nyaman, semuanya terbelenggu. Tetapi di dalam janjinya yang adalah iya dan amin, Dia memberi penghiburan. Dia membawa kita kepada air yang tenang. Dia menyegarkan jiwa kita. Dia menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan, bahkan di hadapan lawan kita. Piala kita diberi melimpah. Sehingga apa yang Dia janjikan, Dia pasti berikan. Itu tergenapi di dalam setiap kehidupan kita yang percaya, beriman, bergantung harap sepenuhnya kepada Dia, Sang Pemberi hidup, sumber dari segala sumber, segala sesuatu yang kita perlukan. Jadi, janganlah takut dengan situasi keadaan. Bijaksana di dalam mengisi kehidupan yang Tuhan percayakan. Seturut apa yang dianjurkan oleh pemerintah kita turuti. Seturut dengan protokoler yang ada kita penuhi. Dan biarlah kita menyadari serta kita mengakui akan kasih dan kuasa-Nya, lebih lagi bersandar kepadanya, peka serta mengerti akan rencananya dalam hidup pribadi kita. Saya percaya ada sesuatu yang ilahi sedang terjadi di balik semua ini. Ada perkara besar sedang Tuhan Yesus kerjakan di dalam musim kehidupan yang telah berganti. Satu hal yang harus tetap kita percayai, yaitu kemenangan sudah Ia jamin. Bahkan kendaraan kemenangan sudah disediakan. Biarlah atas semua ini hanya Tuhan Yesus yang ditinggikan. Biarlah atas kejadian yang sedang melanda hanya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Orang yang datang berlindung di dalam batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus sendiri, di dalam anugerah yang sempurna daripada Roh Kudus,
atas kita semua akan membawa kita mengalami sukacita yang penuh atas anugerah-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah kuasa yang memberikan kekuatan bagi kita. Terimalah tongkat penyertaan-Nya yang mendatangkan aman di dalam setiap jalan langkah hidup kita. Dan terimalah damai sejahtera-Nya yang memberikan kita damai di saat-saat sekalipun kita dalam kesendirian. Tuhan Yesus menyertai, Roh Kudus tetap membela. Amin. Kami umat-Mu datang kepadamu Tuhan Yesus. Dengan penuh percaya dan beriman, untuk itu kami berkata-kata dan kami berdoa. Anugerah-Mu yang sempurna seutuhnya telah Engkau curahkan bagi setiap kami umat-Mu. Gereja-Mu yang percaya dan berharap kepadamu. Biarlah segala berkat ilahi yang terkandung di dalam setiap janji-janji-Mu tergenapi atas hidup kami. Sekali lagi kami tidak berkekurangan sekalipun di saat-saat situasi yang sedang melanda. Kami terjagai karena Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu dari setiap sakit penyakit virus-virus yang ada. Bahkan oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena bilur-bilur-Mu, Engkau memberikan kesembuhan bagi roh, jiwa, dan tubuh kami. Kami percaya Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan, setiap apa yang kami kerjakan, Engkau memberkatinya di dalam segala kemurahan kelimpahan-Mu. Berkat surgawi tercurah atas kami, sehingga kami tidak berkekurangan. Jadikan setiap kami berkat bagi dunia yang membutuhkan. Nama-Mu ditinggikan, dipuji, dipermuliakan oleh karenanya. Lewat kesaksian kehidupan kami, keluarga kami, seluruh sidang jemaat-Mu, gereja GKI Elim Kudus. Biarlah Engkau pakai setiap kami menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan bangsa-bangsa, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dari utara, selatan, timur, dan barat akan terdengar nyanyian pujian bagi Allah Bapa Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Demikian juga Allah kami, Allah yang sama, Allah yang memberkati umat-Nya, sehingga setiap kami boleh bersukacita. Biarlah Tuhan, dari setiap apa yang anak-anak-Mu kerjakan, apapun aktivitas yang dilakukan, perlindungan-Mu sepenuhnya utuh. Malaikat-Mu menyertai setiap kami, menatang setiap kami, sehingga kami selamat. Di dalam nama-Mu kami menerima segala berkat ilahi yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam perjanjian yang kudus, perjanjian yang covenant, yang tidak dapat dibatalkan oleh situasi apapun juga. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Persembahan dan persepuluhan dapat dikirimkan melalui rekening GKI Elim, yaitu Paninbank dengan nomor rekening 3251 012455 atas nama Eka Yulianti dan Febel Sulistiawati. Bagi jemaat yang tergerak ingin membantu saudara-saudara kita yang terdampak situasi COVID-19 dan juga membantu kepada hamba-hamba Tuhan di pedesaan, dapat menghubungi Ibu Santi atau Bapak Jupiter dengan nomor kontak 081 225 600 665. Selama-lamanya.